Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin Allah ta'ala wa arifin wa faqihna fid din wa ya'lamuna at-ta'wil wa yahdin ila as-sabil. Wa anna Allah rasulana ni man'amna yahfazuna min az-zagi wa sallallahu wa anna Allah rasulana taqwa min istiqamah wa anna Allah rasulana futuh wa manawar rusul wa salah ila sudur wa tabat an-nasu ila rasulina wa habibina syafiina rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi min anbiya wa mursalin wa alaikum minhum wa sahabatin ma'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil thumma ila rasadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa kafatul akhirin wa basyirin bil jannah jami' ashabi Rasulullah wa ahbabi Rasulullah wa azwaji Rasulullah wa dzurriyyati Rasulullah thumma ila ruh Imam Muhammad Habib Ahmad thumma ila sahabat kitab al-Imam Syarfuddin ya Syaraf an-Nawawi wal musyarrah bin as-siddiq thumma ila rahman amrna hadzal masjid man sami wa sallallahu alaihi wasallam habib habib sayyidina al-musharrif min hadi bin gudin wa auladihi wa usul wa kullu taslimin min an tulasham rahmah wal maghfirah wa yawmi darajatihim bil jannah wa dalam barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim wa nafaatihim fid dunya wa dunya wal akhirah ala hadinihi wa ala kulli salihah wa ala man aslafana salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita berkumpul, kita bermuajahah di pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, memberikan kita taufik, hidayah, ridha wal inayah. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang hadis ke-28. Betul kan? Ya. Hadis ke-28 masih di dalam bab zuhud. Mudah-mudahan malam ini kita kelarin bab zuhud. Mudah-mudahan. Tinggal berapa satu? 6. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wallahi inni la uhibbuk. Faqal unzur madza taqul. Qala wallahi inni la uhibbuk thalatha marrat. Faqala in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafan fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni min as-sayli ila muntaha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan pernah suatu ketika ada qala rajulun, seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika ada orang berucap kepada Nabi, wahai Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Ini kalimat yang luar biasa dalamnya. Ya. Katanya apa? Demi Allah, udah pakai sumpah. Ya, kalau udah pakai sumpah udah mantep deh. Ini pernyataan memang benar-benar dari hati yang terdalam ceritanya. Wallahi, demi Allah. Ini penekanan, sesungguhnya aku. Kalau normalnya bahasa ini ana uhibbuk, aku cinta kamu. Itu udah pernyataan luar biasa kan? Tapi kalau ini wallahi inni la uhibbuk, masyaallah. Ini bahasa Arab. Ya, wallahi demi Allah, ini penekanan lagi terhadap apa namanya? Dirinya, sungguhnya aku. La di sini artinya apa? Pernyataan lagi, kalimat yang menggunakan lamut taukid. Apa lamut taukid? Penekanan lagi.
Jadi kalau misalnya kita bilang aku cinta kamu, kira-kira gimana tuh? Cakep gak? Cakep. Tapi ini penekanan, kalau kita bilang nilai kalimat sakralnya itu 3 kali lipat dari yang tadi. Bahasanya begitu. Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la uhibbuk, benar-benar mencintaimu ya Rasulullah. Ini benar-benar pernyataan yang paling tinggi di dalam mengungkapkan kalimat cinta. Kalau kita bilang ana uhibbuk, aku mencintaimu, misalnya, atau bahasa Inggris I love you, aku mencintai kamu, itu ya udah, itu terjemahnya begitu. Ana uhibbuka juga begitu. Tapi kalau udah inni uhibbuk, itu lebih mantap lagi. Tambahin lagi wallahi inni uhibbuk, mantap lagi. Ditambahin lagi wallahi inni la uhibbuk. Wah, luar biasa deh. Itu semuanya itu kalimat ungkapan benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Full, udah kalimat udah paling mantap, udah pakai bersumpah, ditambah ini, ditambah la uhibbuk, pernyataan yang sangat luar biasa, ungkapan cinta dari seorang sahabat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada namanya nggak dikenal namanya di sini ya. Terus selanjutnya faqala, kata Nabi, ini kan memberikan pernyataan. Makanya jangan gampang kalau misalnya, sebenarnya kalau kita nih nggak ngungkapin gampang, tapi faktanya gitu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendapatkan pernyataan seperti itu dari seorang sahabat yang mulia, wallahi inni la uhibbuk, faqala, kata Rasulullah SAW, unzur madza taqul, wahai sahabatku, antum lihat apa yang ente ungkapin, itu luar biasa, pengungkapannya luar biasa. Wallahi inni la uhibbuk, ya. Qala wallahi inni la uhibbuk, ya. Unzur madza taqul, coba ucapin lagi itu. Ente perhatiin lagi wahai sahabatku, coba ucapin lagi. Wallahi inni la uhibbuk, disebut lagi sama sahabat itu. Sampai berapa kali diungkap itu? 3 kali. Berarti ini benar-benar pernyataan resmi nih. Ini benar-benar pernyataan yang sangat luar biasa diungkapkan dari seorang sahabat Nabi. Faqala, nah, kata Nabi nih, kita kan ngomong cinta sama nih. In kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafan. Ya, kalau emang ente cinta sama aneh, kata Rasulullah SAW, fa'idda lil faqri, siap-siap fakir. Tijfafan, ya, di sini tijfafan di syarahnya dikatakan syai'un yalbasuhul faras liyuttaqa bihil adza wa qad yalbasul insan. Baju yang paling siap-siap ente fakir dan siap-siap ente pakai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, pakai baju yang jelek begitulah. Fainal faqra, kenapa kata Nabi? Karena alasannya fakir itu lebih cepat datangnya kepada orang yang mencintaiku. Nah, ini kalau terjemah doang begini, wah berarti kalau cinta Nabi jadi fakir dong. Nah, makanya perlu disyarahkan, perlu dijelaskan, nggak bisa terjemahan. Yang mencintaiku akan mendapatkan kefakiran yang lebih cepat daripada air turun ke hilir. Kalau ada banjir turun gimana kira-kira? Nah, itu ketika orang mencintai Nabi Muhammad SAW akan cepat fakir melebihi cepatnya air turun dari atas ke bawah. Waduh, tak kalau begini nggak ada yang mau cinta mana Nabi dong nih. Kalau orang aku cinta, bagaimana hidupnya Nabi Muhammad pasti akan diikutin. Ketika dia mengaku cinta, berarti dia harus sampaikan kadar bagaimana hakikatnya kehidupan Rasulullah, itulah dia. Akan menjiplak hidup Rasulullah. Rasulullah apa? I'rad anid dunia. Rasulullah itu meninggalkan dunia. Rasulullah ditawarin sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, mau nggak ini batha Makkah? Apa batha Makkah? Tanah Makkah jadi emas. Kata Rasulullah, la ya Jibril, biarin aku lapar. Ketika aku lapar, aku ngadu kepada Allah Ta'ala. Fa idza ju'tu tadarra'tu. Ya, kalau aku lagi lapar, aku mengadu kepada Allah, bermunajat. Tapi ketika aku lagi kenyang, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau memang aku benar-benar kalimat cinta yang luar biasa tadi, ini dalam nih kalimat wallahi inni la uhibbuk, berarti ketika dia mengaku seperti itu, praktekkan, ungkapkan cinta itu dalam hal sehari-hari kita. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah dengan dunia apa? Mengeluarkan hartanya. Ya, sampai ada kambing jumlahnya ribuan di satu lembah. Ada seorang namanya Sofwan bin Umayyah kalau nggak salah, saat itu beliau belum masuk Islam, tapi ini bercanda, wahai Muhammad, ini banyak, belum ngomong Rasulullah, wahai Muhammad, ini kambing banyak banget, buat aneh aja deh. Naksir nih ngeliat harta begitu, kayak kita deh ngeliat duit ratusan ribu ada 3 tumpuk, gila nggak kira-kira? Ini dia bercanda mana ini?
Bukan bercanda, ada ungkapan pengen punya begitu, tapi dia ngomong begitu aja, ngomong asal jeblak aja, karena bagi dia ini nggak mungkin ada orang mau ngasih kambing sepenuh lembah gitu. Wahai Muhammad, ini banyak luar biasa. Anda baru sekali ngeliat kambing sebanyak ini. Ini punya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ini semua buat ente. Masa buat anda ya Rasul? Ya Muhammad, ini buat ente. Ini semua buat ente, hadiah buat ente. Subhanallah, langsung dia masuk Islam dan kuat Islamnya. Pulang ke kampungnya, ke kaumnya, wahai kaumku, aslimu, masuk Islam kalian karena Nabi Muhammad karena Muhammad itu memberikan pemberian yang mana pemberian itu nggak bikin aku takut miskin lagi. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya berarti kalau dia benar-benar cinta, mahabbah kepada Nabi Muhammad dengan ungkapan yang paling luar biasa ini kalimat, maka berarti ente harus ngikutin aneh. Bagaimana sama duit? Nah kalau kadar kita kan masih cinta kita nih masih kadar-kadarnya anak-anak TK nih, ya kelas-kelas cinta kita masih cuman doyan maulidnya doang, tapi ngikutinnya kan kagak. Kalau kebulinya berebutan, giliran ngamalin sunnah makan kebuli kan kagak kan gitu, mau kon berebut. Padahal tadi habis maulid makannya nggak pakai sunnah, bagaimana ceritanya? Nah jadi kadar ungkapan cinta kita ini masih kadar sekedar aja, kulitnya aja, dalamnya mah belum. Sekarang siapa yang kira-kira kita kalau buang air kecil berdiri apa duduk apa jongkok? Masih banyak kan deh diri, berarti nggak ngikutin sunnah dong. Kita makan sekali teguk apa 3 kali satu gelas jadi 3 atau jadi 3 tegukan kan gitu. Nah kalau kita memang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad berarti ittiba, ngikutin Nabi Muhammad dalam segala halnya. Contohnya dicontohkan para aulia sholihin. Makanya mereka seorang yang sudah sampai pada derajat yang luar biasa, mereka menjadi kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya kita nggak usah jauh-jauh. Belum lama seorang yang mulia Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang ada di Jeddah. Beliau itu sangat benar-benar meniru Nabi Muhammad. Beliau dapat dari muhibbinnya, pecintanya, uang 1 koper. Pernah diceritain di sini dan ceritanya masyhur juga. Yang kalau dinominalkan berapa puluh M gitu. Ya koper bukan rupiah, bukan isinya dolar. Ya kalau dolar banyak gak kalau sekoper? Nah, banyak deh. Mau gak? Ayah mah nggak mau tuh, subhanallah. Aneh sih mau, ya. Mau dikasih mau, ya kan gitu. Tapi subhanallah, beliau ngajak murid beliau Habib Ali Al-Jufri, ya, yang sekarang di Mesir, muridnya Habib Umar bin Hafid juga, mantunya Habib Umar bin Hafid juga. Itu subhanallah berarti ini Habib tahu wilayah-wilayah orang-orang yang susah, mana rumah orang susah, mana orang yang fakir miskin, mana janda yang perlu dikasihani dan seterusnya. Itu beliau bawa duit saat itu juga dari mulai dapat uang itu pergi. Ya Ali, itu di situ ada orang jompo, ente kasih situ. Yang di situ ada, di sini ada anak aitam banyak, kasih. Sampai malam habis, sampai mau makan malam nggak punya duit. Ini ngikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dia kalau ngaku cinta, makanya kita jangan, apalagi ngaku cinta sama Ustadz, ngaku cinta sama Habib, jangan banyak ngomong ngaku cinta, udah jalanin aja yang bisa. Kalau kita ada cinta antum, duit ente yang di kantong aneh ambil, boleh gak? Ya berarti belum ngaku cinta, belum cinta benar-benar tuh. Jangan kalau sama orang ini jangan sembarangan ngomong cinta mahabbahnya. Udah bayar aja sama siapa aja. Bayar aja sama umat Nabi Muhammad SAW. Bayar sama zuriat Nabi Muhammad SAW. Bayar aja sama Ustadz. Tapi jangan pernah mengaku cinta. Karena kadang-kadang kalau kita ngaku cinta sama orang, kadang-kadang orang ini mau ngetes kita. Kalau dites bisa nggak? Waduh. Ya, anak rebuk. Duit yang di kantongnya aneh ambil. Masukin kantong aneh. Loh, kok ente jadi kurang ajar? Ya pas begitu baliknya. Iya, aneh dia ngomong sama cinta. Ustaz, aneh cinta antum, masya Allah, aneh cinta sama antum. Ada handphonenya di kantong aneh ambil, masukin kantong aneh. Nggak boleh marah kalau ngaku cinta. Makanya nggak gampang. Pengakuan itu butuh bukti. Nah, ketika kita masih belum bisa, udah deh. Yang penting ya Allah, kita berusaha cinta kepada Rasulullah. Kita berusaha cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah. Kita berusaha cinta kepada sahabat Nabi. Kita berusaha cinta untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan usaha-usaha itu, niat-niat itu menjadikan benar-benar cinta sebenarnya di akhir hayat kita. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Itu begitu. Namanya kata Nabi SAW, aneh sama dunia meninggalkan. Ente ngaku cinta benar-benar sama aneh. Kalau ente ngaku, maksudnya maknanya adalah kalau emang ente benar-benar ngaku cinta sama aneh, berarti ente ngikutin langkah aneh. Nabi Muhammad meninggalkan dunia. Jangan bilang Rasulullah miskin. Rasulullah miskin bukan paksa kayak kita, tapi Rasulullah memang memilih miskin. Buktinya tadi Rasulullah pernah memberikan 1 lembah isinya kambing buat seorang yang bernama Sofwan bin Umayyah. Akhirnya beliau masuk Islam. Itu begitu. Ya ditawarin kota Mekah, hamparan tanahnya jadi emas, tapi Rasulullah nggak mau. Biarin aku sekarang lapar, besok kenyang. Kalau lagi lapar aku munajat, kalau lagi kenyang aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, Ustaz mau gak itu botol jadi emas buat Ustaz? Ya Allah,
Maunya begini bukan mau langsung. Kan beda kan kalimat mau gimana? Wah, berarti mau banget tuh. Kita masih begitu. Nah, jadi artinya nanti jangan dipahami hanya sebatas matan. Kalau dipahami sebatas matan, akhirnya orang nggak ada yang mau cinta Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah langsung memberikan penjelasan mana kalau pengakuan mahabbah. Kalau emang ngaku cinta, ikutin Nabi. Nah, kita belum bisa sampai maksimal. Seenggak-enggaknya pelan-pelan kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi Muhammad setiap kita kan ngaku cinta, kita pasti cinta kepada Nabi Muhammad. Cuman kadar cinta kita masih lemah. Kenapa? Kalau dilihat ittiba kita sama Nabi Muhammad masih jauh. Kalau dilihat kita cara kehidupan kita seperti Nabi Muhammad masih jauh. Hari-hari kita apa sih isinya? Ya kalau udah makin yang namanya orang benar-benar ittiba kepada Nabi, ngikutin Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, nggak ada waktu lalai buat kita. Ada nggak waktu lalai kira-kira? Ya nggak ada. Kita lalai nggak tiap hari? Lalai, gosip segala macam. Ya berarti namanya cintanya masih kadarnya masih rendah. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi kita minta maaf sama Nabi Muhammad, kita masih jauh dari yang namanya ikutin Nabi Muhammad SAW. Maka ada doa-doa yang banyak. Ada salah satu qasidah, Rabbana rzuqna tibaan bil habib, ya. Rabbana rzuqna wa husnan bil khitam, ya. Rabbana rzuqna tibaan bil habib. Ya Allah, berikanlah aku ini rezeki. Nih, rezeki jangan mikirin duit doang nih. Rabbana rzuqna, ya Allah berikanlah aku rezeki. Apa itu rezekinya? Ittiba'an bil habib, bisa ngikutin Nabi Muhammad SAW. Ngikutin Nabi Muhammad luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi kan begitu. Dulu dia pernah lihat Rasulullah SAW jalan di suatu tempat. Rasulullah masuk ke dalam kebun. Rasulullah buang hajat di sana. Ini orang lagi lewat situ ngikut juga ke dalam. Ada orang nanyain, ente ngapain ke dalam? Kok balik lagi? Ini dulu waktu itu jalan sama Rasulullah lewat pas nyampe sini Rasulullah masuk ke dalam. Rasulullah buang hajat. Ini nggak pengen buang hajat, tapi pengen ngikutin aja langkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh dia. Coba bangun tidur kita sampai tidur lagi nih, bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi. Apa sih yang kita ikutin dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apa sih doa yang kita baca dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi? Apa sih yang kita kerjain? Apa sih gimana sih cara kita pakai pakaian? Gimana cara kita makan? Gimana cara kita berkendara? Ya, ada nggak yang ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya kalau kita masih jauh. Nah makanya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika Rasulullah SAW kehidupannya beliau memilih untuk bukannya Rasulullah miskin, jangan diartikan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Allahumma ahyini miskinan di situ jangan nggak boleh diterjemahkan biar hidup miskin. Karena Rasulullah nggak pernah ngajarin umatnya suruh miskin, nggak pernah. Di situ miskinnya maka ditafsirkan, disyarahkan. Ini perlunya syarah nih, ini kayak gini ini perlu syarah nih. Kalau baca di terjemahan doang kira-kira gimana? Repot urusan. Ntar orang cinta Nabi gue miskin, ya kan? Repot gak urusannya? Repot. Nah doa yang sering kita bahas, yang sering dibaca sama mubaligh, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku di dalam golongan orang-orang miskin. Miskin di situ bukan miskin fakir fulus. Miskin itu adalah al miskin ilallah. Makanya ada ulama-ulama kita, ada kiai kita, ada habib kita kalau ngomong al-fakir. Banyak yang ngomong gitu. Al-fakir ilallah. Abu Yusuf Muhammad Al-Maliki kalau lagi ngobrol-ngobrol kalau kita lihat video ini, nahna al-fakir ilallah. Saya al-fakir ilallah. Fakir itu lebih parah dari miskin. Berarti ketika dia mengatakan al-fakir ilallah, aku yang sangat benar-benar butuh kepada Allah. Doa itu maksudnya itu tuh, bukan miskin fulus. Kalau ini pakai terjemah doang sih, kalau terjemah doang repot jadinya. Padahal artinya di situ adalah ya Allah hidupkan aku dalam keadaan memang benar-benar butuh kepadamu. Yang kalau urusan apa-apa langsung ngadu pada Allah. Karena kita butuh sama Allah. Kalau lagi datang perkara ngaduin sama Allah. Kalau punya hajat langsung ngadu kepada Allah. Kalau bersalah langsung minta ampun kepada Allah. Karena kenapa? Kita butuh Allah. Kok kita berbuat salah langsung minta maaf sama Allah Ta'ala. Itu maksudnya Allahumma ahyini miskinan. Jadikanlah diri kita ini orang yang al-fakir ilallah. Ustaz Abdul Somad sering juga tuh dalam ceramah itu mengatakan al-fakir. Al-fakir, Ustaz Abdul Somad tuh. Abu Yusuf Muhammad Al-Maliki, Habib Al Idrus sering juga tuh ngomong al-fakir. Ya, al-fakir ilallah. Saya yang butuh kepada Allah. Kalau saya waktu dulu zaman pesantren, ngelihat kitab-kitab bukan zaman pesantren, ngelihat kitab-kitab guru-guru saya, kitab almarhum Ustaz Ahmad Syarbini, Al-Walid, itu pasti kalau kita buka namanya apa? Al-fakir ilallah Ahmad Syarbini. Al-fakir ilallah fulan min fulan. Al-fakir ilallah al-fakir ila rabbil ghani, ada lagi begitu. Orang yang sangat membutuhkan kepada Tuhan yang Maha Kaya. Pengungkapan al-fakir seperti itu. Nah, doanya Nabi Muhammad itu maksudnya ini, jadikanlah aku orang yang selalu menjadi miskin kepada Allah.
Allah cinta ketika ini mengaku miskin kepada Allah dan bermunajat kepada Allah. Selalu hajat kita disampaikan kepada Allah. Allah cinta. Jadi ketika kita al-fakir ilallah, berarti Allah cinta kepada kita. Wa amitni wa ahyin Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Matikanlah aku dalam keadaan berhajat kepadamu, ngadu kepada Allah, dalam keadaan membutuhkan rahmat Allah. Dan yang terakhir, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin. Siapa tuh? Mereka-mereka yang memang orang aulia sholihin itu semua al-miskin ilallah. Mereka yang paling benar-benar ngadu kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagaimana ceritanya? Tiap malam nangis. Kita kan nggak pernah nangis ya. Bulan puasa aja berapa kali nangis kita coba kemarin. Nangisnya THR belum turun. THR belum turun nangis aja. Ngeluh segala macam. Sayyidina Ali udah dijamin mantu Rasulullah, sepupunya Rasulullah, karramallahu wajhah. Ya. Dari situlah keturunannya Rasulullah. Udah segala macam. Tapi tiap malam gimana? Ajudannya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Muawiyah saat itu bertanya kepada orang yang paling dekat sama Sayyidina Ali, lupa namanya. Sifli aliyan, kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Gimana sih Ali bin Abi Thalib? Nggak mau disifatin, didiemin. Ditambahin nama dia nih yang Sayyidina Muawiyah, wallahi la tasifanna. Ini kalau di dalam dunia, di dalam fikih atau di dalam orang yang mengerti, ketika kita ada orang mengungkapkannya dengan sumpah minta kepada kita, itu kita sunnah untuk menunaikan. Contoh gini, aneh bilang sama jamaah, contoh jamaah, wallahi ente habis ini beliin aneh bakso. Karena aneh udah sumpah, biar aneh nggak kena kafarah, dibeliin. Ya kesian Ustaz mereka ngomong wallahi lagi. Ini jangan buat jadi bercandaan nih, kalau jadi bercandaan lagi sama teman-teman lu pada. Jangan. Jadi ketika udah mengungkapkan wallahi ente habis ini beliin aneh bakso, ya maka sunnah tuh yang diungkapin beliin aneh bakso. Kenapa? Kalau nggak dibeliin bakso, aneh ngapain? Bayar sumpah, kena kafarah sumpah. Namanya apa? Ibrarul muksim. Ya, menunaikan sumpahnya orang. Padahal yang sumpah siapa? Yang beliin bakso siapa? Cuman karena dia udah ngomong wallahi, ya sian kalau gue nggak bakal beliin, biar udah puasa sono 3 hari kan gitu. Jangan kesian gara-gara bakso, gara-gara bakso semangkok akhirnya orang puasa 3 hari. Untuk apaan? Bayar sumpah. Nah akhirnya Sayyidina Muawiyah mempraktikkan itu. Ibrarul muksim namanya. Siapa yang ajudannya Sayyidina Ali, dia mengamalkan amal yang yang sangat dianjurkan, namanya ibrarul muksim. Ya Muawiyah pakai Sayyidina Muawiyah pakai bilang wallahi lagi. Ya udah dah, gue ceritain dah. Kalau nggak diceritain, berarti Sayyidina Muawiyah membayar kafarahnya kan gitu. Nah, akhirnya diceritain. Tiap malam ya tamal mulas sakim. Ya, wa yabki buka al hazin. Beliau berdiri di mihrabnya, ya, bergoyang-goyang badannya saking khusyuknya. Terus menangis dengan tangisan orang yang sedih. Ya, tuh sampai kedengaran suara tangisannya itu bagaikan air yang menggolak di pancinya. Sayyidina Ali tuh yang udah kejamin segala-galanya, semuanya udah segala macam dah. Ahlu Badr iya. Pangkatnya kalau bintang semuanya bintang tuh. Ya enggak? Orang udah ahlul badr aja udah cakep deh. Andai kata nggak masuk ke dalam 10 yang dijamin masuk surga, dia tapi salah satu pasukan ahlul badr, selesai urusan. Ya. Nah, itu semuanya adalah ya ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, bukan berarti yang namanya jadi fakir, tapi menjadi orang yang al-miskin ilallah seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal pangkatnya sudah sempurna. Tapi beliau tetap setiap harinya bangun malam. Ya sepertiga malam terakhir berarti jam berapa ya? Jam 2 udah bangun. Kita jam 2 lagi ngapain? Ya. Berarti siapa nih yang al-miskin ilallah? Siapa? Mereka. Auliya is-salihin. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka al-miskin ilallah. Derajat al-miskin ilallah itu sangat luar biasa. Kita harus jadi seperti itu. Makanya Rasulullah berdoa apa? Allahumma ahyini miskinan. Rasulullah berdoa itu buat ngajarin kita. Yang paling mengenal Allah siapa? Yang paling berhajat kepada Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Rasulullah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ini di salah satu contohnya yang namanya hadis nggak bisa hanya diambil dari terjemahan. Kenapa? Karena perlu syarah, perlu penjelasan, perlu yang namanya hal-hal yang lain sehingga kita tidak memahami sebatas begini aja. Coba kalau ada orang baca terjemahannya begini. Orang yang cinta sama aneh akan lebih cepat miskin ketimbang air yang turun dari hulu ke hilir. Waduh, cinta Nabi miskin dong gua. Enggak dah.
Repot nggak begitu? Repot. Nah, makanya perlu dijelaskan. Hadirin rahimakumullah, masuk ke hadis yang ke-29. Nah, ya Allah, ini dia. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal was syaraf li dinihi." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Beliau mengatakan bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madhibani, tidaklah dua serigala yang lapar ursila." Serigala kelaparan nih, dilepas di kandang kambing. Ya. Mi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf lidini. Kira-kira tuh misalnya ada serigala kelaparan ditaruh di kandang kambing, ngerusak kan? Rusak, ngancurin semuanya, makan minum makan dihabek semuanya, nabi kelaparan. Kita buka puasa aja kagak lupa daratan kalau buka puasa ya. Ini serigala yang emang dasar binatang buas, dikasih lapar sampai 2 hari nggak dikasih makan, ditaruh di kandang kambing. Oh, rusak tuh. Tapi itu masih ringan ketimbang rakusnya manusia terhadap dunia sehingga merusak agamanya. Maknanya apa? Orang kalau udah rakus sama dunia, agamanya bakal rusak lebih parah daripada ngerusaknya dua serigala yang kelaparan dilepas di kandang kambing. Maksudnya apa? Orang kalau udah rakus sama dunia, agamanya gampang rusak. Terjadi gak? Naudzubillah min dzalik. Coba lihat, ya kemarin, aduh kita ngeri kalau yang begini. Kemarin istiqomah, rapi di dalam orang-orang baik, berubah karena uang. Itu dia kalau udah rakus sama duit, agamanya bakal rusak, dan rusaknya itu lebih mengerikan ketimbang rusaknya serigala ketika kelaparan dilepas di kandang kambing. Itu paling gampang rusak orang lewat duit. Paling gampang berubah jalan, tadinya jalan istiqomah adalah karena dikasih duit. Kalau dikasih duitnya masih amplopnya masih tipis segini sih belum berasa. Ya kan? Tapi kalau didatengin amplopnya begini, dipegangnya segini nih, sedem gak kira-kira? Kalau segini kan paham deh berapa duit tuh isinya tuh kira-kira tuh berapa lembar ya masih itu. Tapi pas didatengin sama orang yang berhajat, ya punya kepentingan ini dan itu, amplopnya segini, gurih gak kira-kira? Waduh, ada sih ulama yang bilang boleh lah kita berpolitik begini boleh. Apa niatnya maslahat umat aja? Ya mulai deh niatnya maslahat umat, lalu maslahat pribadinya dia. Ya, naudzubillah min itu. Agama itu cepat banget rusak kalau orang udah rakus sama dunia. Ini semua yang terjadi dia tiap hari di TV berita-berita yang serem-serem kan semua gara-gara dunia. Ya kan? Rasul li khati'ah, pangkal dari segala kehancuran. Ya. Di sini rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Sampai sini aja kali ya, wallahu alam bis. Mungkin ada yang kurang paham. Ingat pertanyaannya adalah yang berkaitan dengan pelajaran tadi kita. Ada yang kurang paham, silahkan ditanya. Kalau nggak ada yang nanya berarti alhamdulillah paham semua. Nah itu sampai 3 nih, 1, 2, 3. Wadah, wih cepet banget ya. Apaan Bang Man? Kalau berbuat kesalahan, itu ada Rasulullah. Sebetulnya kesalahan itu kita katakan kita sebagai mencintai berusaha itu apa? Ada mic nggak? Mic. Just mic. Biar lebih jelas. Nggak biar jelas. Bila berbuat kesalahan. Iya. Bila berbuat kesalahan. Iya. Tiba-tiba karena kesalahan itu tindakan yang berbuat itu harus gimana perbuatan sebagai Kalau kita ittiba sama Nabi, ketika kita berbuat salah ya tobat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, udah itu. Berarti kita pasti salah. Ini kan kita manusia nih. Manusia bukan kita. Pasti salah. Yang nggak salah malaikat. Nah, terus gimana ketika kita berbuat salah? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ittiba sama Nabi ngajarin kalau kita berbuat salah, guru-guru minta maaf. Udah itu aja satu, nggak ada yang lain. Nah, yang penting itu adalah rasa untuk kita bisa minta maaf. Ini yang perlu ditanam nih. Gimana caranya biar kita punya rasa selalu minta maaf sama Allah Ta'ala? Gimana caranya? Bukan kayak kita tiap hari gibah biasa-biasa aja. Bukannya kita tiap hari ngehina orang biasa-biasa aja. Bukan tiap hari mata kita berbuat haram, kita nggak pernah merasa berdosa. Perlu kita ada rasa-rasa berdosa itu.
Kunci satu, banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ahli zikir, kalau orang yang senang berzikir, ingetin deh, jangan selalu image itu kalau berzikir diem di mihrab tasbihan, enggak. Selalu Anda sampaikan, jangan image itu kalau banyakin zikir langsung pikirannya di rumah, di kamar malam-malam gelap-gelapan zikiran, enggak. Dalam hal kita lagi rebahan, lagi duduk, lagi di motor, lagi di tempat kerja, lagi nungguin dagangan, kapan aja zikir. Nah, kalau orang udah senang berzikir, nanti Allah berikan perasaan itu. Tapi kalau orang nggak ada zikirnya, orang nggak pernah ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bakal, malah keenakan berdosa dia. Alhamdulillah, amin. Dari jelas mamanya. Kalau Anda berbuat taubat. Iya, itu kan bagian dari taubat, bagian dari istighfar. Taubat tuh ada cara-cara, ada istighfar, ada sholat taubat dan seterusnya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti disiapin mic nanti. Cinta kepada Rasulullah dan kita ingin selama hidup artinya bisa mimpi kepada Rasulullah. Nah, caranya membaca sholawat yang banyak. Kita sudah berusaha mungkin nanti sholat, mungkin nanti membaca sholawat Nabi. Kok belum bermimpi? Iya. Nah, supaya barangkali ada pesan yang mustajabah bisa mimpi kepada Rasulullah SAW. Allah SWT. Cakep nih maunya nih mimpi Nabi Muhammad ya. Alhamdulillah. Pertama bersyukur dulu kalau ada perasaan itu pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad, karena itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, selain sholawat, yang paling sangat mempengaruhi orang mudah mimpi, hati harus bersih. Nggak boleh ada perasaan aneh lebih baik, nggak boleh ada perasaan pengen dihormati orang, nggak boleh ada perasaan iri sama orang, nggak boleh ada yang namanya sombong. Penyakit hati itu hijab yang paling tebal untuk menghalangi orang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sholawat udah pasti emang, tapi ada satu yang menghalangi, satu lagi adalah ketika hatinya itu banyak penyakit hati. Makanya kita perlu menghilangkan hati, menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Ada riya. Ya kita kan soalnya pakai baju bagus, pakai sorban, pakai segala macam, pengen lihat sama orang, ada riyanya sedikit, itu menghalangi kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi penyakit hati harus dihilangkan. Ujub, apa ujub? Kalau ujub banyak ujub sini. Ya, Yusuf nama ya. Ujub itu ketika dia taat, dia merasa orang lain rendah. Ketika dia taat, dia ngerasa dia yang paling ahli taat. Udah itu hijab untuk berjumpa Nabi Muhammad. Jadi selain sholat harus udah banyakin deh, tapi bersihin hati kita, terutama itu. Nah, ketika hati bersih, ibarat kata kaca cermin tuh cermin yang kinclong, bisa mudah untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW. Jadi bahkan yang paling menguatkan kita untuk bisa berjumpa Nabi Muhammad, hati kita kudu bersih. Kurang lebih itu Pak Suhardi. Ya, wallahu alam. Tapi ada orang kita udah berusaha membersihkan hati, terus udah banyak salat belum mimpi juga. Jangan khawatir juga, karena memang kadang-kadang belum waktunya. Ada yang pengarang kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa itu kitab yang paling favorit dibaca salafun saleh untuk mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Namanya kitab Asy-Syifa liqadhi Iyad lil Imam Al-Yuhsubi. Kitabnya segini. Saya belajar dulu waktu sama saya punya guru Habib Nagim Syekh Bakar, belajar roha, belajar santai setiap habis Jumat. Itu kitab sini bahasanya rumit. Luar biasa rumitnya. Ya. Itu beliau mimpi Rasulullah menjelang akhir hayatnya. Padahal kitabnya penuh barokah, dibaca sama ulama di Mekah dimanapun tempat pasti ada yang namanya Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Tentang kitab Asy-Syifa yang menjelaskan tentang apa yang wajib dan apa saja hak-hak Nabi Muhammad SAW yang perlu kita tunaikan. Dari mulai akhlak, di situ maksudnya menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Begitulah kurang lebih. Nah, itu beliau mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW menjelang akhir hayatnya. Jadi memang ada yang langsung, ada yang entar, tapi intinya berusaha terus. Yang penting itu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dan bersihin hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah qabul wa tamamin kulli sul al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ya